Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Bagaimana akhir pekan kalian? Menyenangkan bukan? Tetap di rumah ya dan selalu jaga kesehatan. Anak-anak, minggu kemarin kalian belajar tentang apa ya? Apakah kalian masih ingat? Minggu kemarin kalian belajar tentang alat musik tradisional. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari alat musik. Apakah kalian ingat bagaimana alat musik bisa menghasilkan bunyi? Bagaimanakah caranya bunyi bisa sampai ke telinga kita? Contohnya seperti bunyi kendang. Bagaimana bunyi kendang bisa sampai ke telinga kita? Kendang bisa berbunyi dengan cara dipukul. Setelah dipukul, getaran pada ujung kendang akan bergetar ke rongga kendang. Maka terjadilah bunyi yang bisa terdengar ke telinga kita. Di pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan tentang penerapan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Ibu harap kalian dapat menyebutkan sifat-sifat dan penerapan perambatan bunyi. Yang ketiga, Ibu ingin kalian bisa menjawab pertanyaan dari suatu bacaan tentang kerjasama di dalam lingkungan sekitar dan keluarga. Setiap wilayah, mulai dari Sabang hingga Merauke, memiliki lagu daerah tersendiri dengan ciri-ciri khasnya masing-masing. Lirik lagunya penuh dengan makna atau pesan moral, rasa syukur, perjuangan, dan tradisi sehingga cocok didengar semua kalangan termasuk anak-anak. Di Indonesia terdapat ratusan hingga ribuan lagu daerah. Beberapa di antaranya cukup populer karena sering dibawakan di berbagai kesempatan. Contoh lagu daerah Nusantara yang terkenal adalah Ampar-ampar pisang, Yamko rambe yamko, Poco poco, Lir ilir, Rek ayo rek, dan sebagainya. Lagu-lagu daerah tersebut mampu terdengar oleh telinga manusia karena bunyi-bunyi yang ditimbulkan dari lagu-lagu tersebut. Bunyi merupakan getaran dari udara. Segala sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Saat bernyanyi pun kita mengeluarkan bunyi. Sifat-sifat bunyi pada dasarnya sama dengan sifat-sifat gelombang longitudinal, yaitu dapat dipantulkan atau refleksi, dibiaskan, refraksi, dipadukan atau intervensi, dilenturkan atau difraksi, dan dapat diresonansikan. Sifat-sifat dasar gelombang bunyi sebagai berikut. 1. Gelombang bunyi memerlukan medium. 2. Gelombang bunyi mengalami pemantulan. 3. Gelombang bunyi mengalami pembiasan. 4. Gelombang bunyi mengalami pelenturan. 5. Gelombang bunyi mengalami perpaduan. Nah anak-anak, jangan lupa dihafalkan sifat-sifat dasar dari gelombang bunyi tersebut ya. Setiap hari kamu pasti mendengar bunyi. Pernahkah kamu berpikir dari manakah asal bunyi tersebut? Bagaimana sebuah benda dapat menghasilkan bunyi? Benda alam maupun benda buatan dapat menimbulkan bunyi. Benda-benda tersebut dapat dibunyikan dengan cara yang berbeda-beda. Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi akibat adanya getaran. Sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan, tiupan, dan gesekan. Contohnya, bunyi gitar berasal dari getaran senar-senar yang dipetik. Rongga pada gitar selanjutnya akan menampung gelombang yang dihasilkan oleh senar gitar. Gelombang bunyi akan memantul ketika mengenai dinding rongga gitar, sehingga gelombang akan mengalami penguatan. Hal ini menyebabkan petikan senar gitar terdengar nyaring. Nah, berikut Budiah cantumkan video
orang yang bermain gitar. Kalian bisa melihat orang tersebut memetik senar gitar sehingga menghasilkan bunyi pada sebuah gitar. Sumber bunyi pada manusia berasal dari getaran pita suara di dalam kerongkongan. Jika kamu memegang ketika berbicara, akan terasa bergetar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media tersebut dapat berupa benda gas atau udara, cair, dan padat. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Contohnya, hujan turun diikuti dengan suara petir dan guntur. Suara guntur terdengar karena udara. Suara guntur merambat melalui udara sampai ke telinga. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Jika kamu memukul kaleng dan air, kamu akan mendengar bunyi kaleng tersebut karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui air. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat. Tempelkan telingamu pada tiang atau tembok. Minta temanmu untuk mengetuk tiang atau tembok tersebut. Kamu akan mendengar bunyi ketukan temanmu. Hal ini karena bunyi merambat melalui benda padat. Mengetahui cara-cara perambatan bunyi agar bisa terdengar di telinga kita, maka kalian bisa melakukan percobaan berikut. Percobaannya ada 3 macam ya anak-anak. Yang pertama, percobaan dengan merambatkan bunyi menggunakan selang air. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda. Yang ketiga, perambatan bunyi melalui air. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah percobaannya persis seperti di buku tematik. Buku tematik halaman 37. Bisa kalian lihat ya, di situ ada kolom seperti gambar di samping. Nah, itu kalian ikuti cara dan langkah-langkah percobaannya. Di situ ada 3 percobaan. Juga bisa meminta tolong kepada orang tua kalian untuk membantu melakukan percobaannya ya. Dan jangan lupa percobaannya difoto. Nanti fotonya digabungkan seperti fotonya Budiah ya. Kemudian bisa kalian upload di Google Classroom. Budiah tunggu nanti hari Rabu fotonya sudah diupload ya. Nah, untuk percobaan pertama, kalian bisa menggunakan selang air seperti pada gambar. Di satu sisi, teman kalian akan berbicara. Di sisi lainnya, kalian mendengarkan. Apakah kalian mendengarkan suara dari teman kalian? Percobaan kedua adalah perambatan bunyi pada benda padat. Yang perlu kalian siapkan adalah bahannya, seperti pada gambar. Langkah selanjutnya adalah memotong benang. Kemudian melubangi botol plastik menggunakan paku. Kalian bisa meminta bantuan orang tua ya. Selanjutnya memasukkan benang ke dalam botol plastik. Lalu kalian ikat benang tersebut dengan menggunakan paku agar lebih erat, seperti pada gambar. Selanjutnya, cobalah dengarkan suara temanmu dari satu sisi. Apakah terdengar suaranya? Nah, selanjutnya ada percobaan ketiga. Silakan perhatikan video berikut. Ember berisi air, corong, dan batu. Nah, di sini Ibu sudah siapkan satu buah ember yang sudah Ibu isi penuh dengan air. Ibu juga sudah siapkan satu buah corong. Karena Bu Guru di rumah tidak ada corong, jadi Ibu menggunakan botol bekas yang
Ibu potong agar bisa menjadi corong. Kalau kalian di rumah ada corong, kalian bisa menggunakan corong. Tapi kalau tidak ada, kalian bisa seperti ibu guru menggunakan botol bekas kemudian digunting agar jadi corong. Ibu juga sudah sediakan 1 buah batu. Untuk melakukan percobaan ini, langkah pertama yaitu kalian masukkan corongnya ke dalam air hingga masuk ke dalam air. Kemudian kalian tempelkan telinga kalian ke dalam corong. Nah, kemudian selanjutnya kalian ketuk-ketuk ember menggunakan batu. Nah, kira-kira seperti itu. Selamat mencoba. Setelah itu, kalian bisa mengisi kolom. Nah, ini kolom setelah percobaan. Di sini kalian bisa mengisinya sesuai dengan hasil percobaan kalian. Pembelajaran IPA, marilah kita beralih ke pembelajaran PPKN. Di situ Budia akan menayangkan bacaan tentang menghadapi musim hujan. Nanti setelah kalian menyimak bacaannya, Ibu harap kalian bisa menjawab pertanyaan dari bacaan tersebut. Kemudian kalian tulis di buku paketnya, kalian foto, dan jangan lupa di-upload di Google Classroom. Selanjutnya, tugas kalian adalah membaca teks pada halaman 29 yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan di Google Classroom. Selanjutnya, Ibu harap kalian jaga kesehatan, di rumah selalu, dan minum vitamin. Jadilah anak yang soleh-soleha, rajin membantu orang tua, dan rajin beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.